Dan inilah yang diperjuangkan, dan ini mungkin menjadi silang pendapat atau kurang terbaca oleh beberapa kementerian. Jadi mereka lebih melihat pada fakta yuridis. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, serta FGD yang berbahagia baik secara fisik maupun virtual, sampailah kita pada akhir daripada perjumpaan kita dalam konteks pertemuan hari ini. Walaupun perjuangan kita masih panjang kiranya, ya kewajiban saya selaku penanggung jawab kegiatan ini atas nama pimpinan DPD, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran maupun kontribusi kita semua dalam rangka bagaimana memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang yang sangat penting bagi kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya daerah kepulauan. Yang kedua, ini sebuah proses yang sedang berjalan, dan hari ini kita melihat sendiri terjadinya silang pendapat. Ya. Silang pendapat antara kita, kemudian silang pendapat antara terutama dari pemerintah sendiri, dan kemudian izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja gambaran sampai di mana kita memperjuangkan rancangan undang-undang ini. Coba silakan tolong ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Basilo tentang 3 hal yang memang menjadi catatan penting dari beliau, bahwa RUU ini konteksnya ada 3 besar, dan inilah yang diperjuangkan, dan ini mungkin menjadi silang pendapat atau kurang terbaca oleh beberapa kementerian tadi. Jadi mereka lebih melihat kepada fakta yuridis, hingga tidak melihat sejauh ini mungkin. Dan tadi dikatakan oleh Ketua Komite 1 bahwa apa yang disampaikan tadi itu seperti memutar kembali ya kaset yang lama. Terakhir kita mendapat informasi tentang adanya rapat bersama, dan kemudian ada surat dari Menko Polhukam untuk usul. Nah, walaupun Presiden sudah. Nah, coba slide berikutnya. Kita lihat proses sebuah rancangan undang-undang di DPD RI itu cukup panjang, ya. Termasuk di DPR. Sekarang sudah sampai di sini. Surat Presiden menugaskan 7 kementerian. Nah, DPR sedang membentuk pansus. Kita berharap ada tahapan lanjutan, ya, realisasi dari surat Presiden ini, karena kalau tadi dikatakan ada surat dari Menko Polhukam, itu internal pemerintah. Tapi faktanya Presiden belum mencabut, dan rasanya apakah dimungkinkan surat Menko itu membatalkan surat Presiden. Nah, itu bisa diperdebatkan nanti. Nah, nanti yang penting dari kita, pihak DPD khususnya untuk PPU dan Komite 1 nanti yang terlibat secara langsung, untuk pembahasan tripartit, saya kira kita tetap mempersiapkannya. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan masukan-masukan dari hasil diskusi ini, saya kira ini menjadi munisi buat kita semua. Dan kita masih tetap meminta kepada Pak Deputi, kalau bisa tetap menjadi bagian penting dari perjuangan ini, karena teman-teman kita butuh munisi memang. Seperti tadi yang disampaikan, saya kira kalau ke depan masih dimungkinkan menjadi modal kita untuk
berinteraksi pada saat pembahasan tripartit. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan ada beberapa strategi yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah penguatan parlemen DPD melalui BPU, Balik, Bansus, terutama pendekatan kepada partai. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa sudah terbentuk kaukus anggota DPD RI. Kita berharap menyusul DPR RI, kaukus daerah kepulauan. Karena ini potensi yang tadi disampaikan pada waktu diskusi. Kemudian ke depan kita berharap ada pertemuan antara pimpinan DPD dan pimpinan DPR. Masuk ini dan tadi ada usul dari Ketua Komite 1, mengingat di bulan Agustus, tepatnya tanggal 16, akan ada sidang bersama yang menjadi host adalah DPD dan ini kita cantumkan di dalam, paling tidak dalam pidato politik dari pimpinan atau Ketua DPD RI. Yang keempat, rapat konsultasi pimpinan DPD kepada Presiden. Ini kira-kira beberapa hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu sudah terkirim surat. Ingin ada konsultasi antara pimpinan DPD dan Presiden. Nanti ini menjadi salah satu materi atau topik yang akan. Kemudian, optimalisasi konsolidasi potensi dari daerah-daerah kepulauan, yaitu Badan Kerjasama 8 Provinsi Kepulauan, Akwisindo, ini ternyata 333. Ini di dalamnya yang ada 86 atau 87 tadi kabupaten kota. Kemudian forum rektor perguruan tinggi ini juga kita berkehendak agar juga terlibat secara langsung, termasuk forum DPRD provinsi atau daerah kepulauan. Nah, di luar itu saya kira pelibatan perguruan tinggi dan masyarakat sipil, daerah kepulauan, dan yang terakhir media. Nah, inilah kira-kira strategi yang akan, atau rencana aksi yang kita persiapkan. Mungkin nanti akan ada tambahan lain, tetapi paling tidak semua potensi kita kerahkan untuk memperjuangkan agar rancangan undang-undang ini segera dibahas, dan kemudian kita juga berharap agar ini bisa kita sahkan. Ya, tidak ada rancangan undang-undang yang bergerak mulus, saya kira, dan kalau tadi ada pandangan bahwa semuanya ada di, bolanya ada di Presiden, tangan Presiden Jokowi, tapi faktanya dalam proses ini sudah ada di Senayan. Jadi kita berharap agar kita semua yang berkepentingan agar tetap berjuang, dan kita mengajak pihak DPD RI, mengajak semua pihak untuk berjuang agar RUU ini bisa disahkan. Ada yang menarik, informasi dari Badan Kerjasama 8 Provinsi Gubernur, para gubernur, akan ada pertemuan atau high level meeting bersama Presiden yang dilaksanakan rencananya di Sultra, di Kendari. Ini ada rencana dalam waktu dekat, antara Juli dan Agustus. Yang jelas sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ya, ke-76. Jadi saya kira itu saja, dan hadirin sekalian, atas nama pimpinan DPD RI, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama teman-teman yang sudah hadir, baik dari Komite 1 maupun dari PPU, dan termasuk teman-teman dari Kaukus, anggota DPD daerah kepulauan. Terima kasih, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Salam sehat untuk kita semua. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nama pimpinan DPD, saya secara resmi menutup forum group discussion tentang rancangan undang-undang daerah kepulauan.